di neraka. Sambil beserta ibu, ada
Bagian luarnya ada 40 relief, terakhir lantai 3, namanya ruang Garbagara atau ruang hening. Ruangan ini biasa digunakan untuk mendoakan para pahlawan. Jadi sampai sekarang HP kita seperti ini bawanya sulit ya. Nah inilah namanya kita inilah cikal bakal HP kita atau HP yang kalian pakai sekarang, maaf ya. Ini masih sama ini pesawat telepon, pesawat radio. Nah inilah alat komunikasi kita saat itu. Bergeser kemari. Ini adalah mesin jahit Singer, Bapak Ibu adik sekalian. Ini dipakai di Keraton Yogyakarta. Ini adalah perempuan ini namanya Lasmi, yaitu Laskar Wanita. Ini menjahitkan seragam TNI yang akan masuk. Diawali dari kota Yogyakarta sampai ke Kediri, Jawa Timur. Ini ditempuh dalam waktu kurang lebih 6 bulan adik-adik dengan berjalan kaki. Luar biasa nggih pengorbanan Jenderal Sudirman. Kemudian kalau merah ini tandanya bertemu dengan tentara Belanda dan bertempur. Kemudian markas terakhirnya di Sobo Pacitan. Bisa diselamatkan kurang lebih ada 11. Dan salah satunya ada di Museum Jogja Kembali ini. Kemudian kereta kuda, peralatan makan minumnya, tempat tidurnya. Nah inilah koleksi-koleksi yang memang betul-betul pernah dipakai oleh Jenderal Sudirman. Vitrin berikutnya, di sini ada baju pakai Sri Sultan saat beliau mampir warung Puas. Sebetulnya bukan warung, tapi tempat atau markas tempatnya para pejuang kita untuk berkumpul ya. Jakarta menjadi termasyhur oleh karena jiwa kemerdekaannya. Hidupkanlah terus jiwa kemerdekaan itu Soekarno. Doa dulu yang bagi Sukoki. Dikasih mantra-mantra dulu ya, apa mulutnya ya. Ya, walaupun dengan bambu runcing kita bisa mengalahkan tentara Belanda. Mikrofon pernah dipakai pada saat salat Jumat di Masjid Agung Yogyakarta untuk mengumandangkan kalau kita sudah merdeka. Nah, adik sekalian, patung-patung ini adalah cikal bakal TNI kita ya. Ini rata-rata usianya baru 15 tahun adik-adik. Dulu sebelum menjadi TNI, perempuan itu namanya Lasmi, Laskar Wanita. Ada peta, ada belo, ada tentara pelajar. Ya, tidak semuanya akan saya terangkan ya, karena nanti kalau diterangkan semua waktunya nggak cukup. Nah berikutnya di vitrin ini Bapak Ibu, ini adalah senjata tradisional kita. Dua perahu, namanya perahu Mayang dan perahu Jumbo. Nah kalau pinisi ini di perairan Sungai Musi. Dan ini pengoperasiannya masih mengandalkan faktor angin ya, karena masih pakai layar, belum pakai mesin. Kemudian pesawat Cureng. Ya, bukan cireng ya, cureng ya. Kalau cireng masih cureng ya. Tapi ini cureng. Ini ada granat bom. Nah, ternyata ada saya cara calon atau rumah tebak. Ini adalah senjata ada. Halo guys. Kudu sih. Ini Belanda dijebak adik-adik dengan sarang tawon ya. Saat mendekat itu sarang tawonnya ditembak oleh para pejuang kita. Akhirnya tawonnya keluar dengan tentara Belanda. Kalau anak laki-laki bilang burung doro. Ternyata burung doro ini adik-adik kalau terlatih cerdik loh, bisa mengantar surat ya. Dan surat ini dikasih di kakinya ini dikasih cincin atau ring ya. Bilang merpati pos atau merpati putih, Pak Pos kita saat itu. Yuk, masih ada 2 museum lagi. Presiden kita yang pertama siapa adik-adik? Ya betul, Bung udah dijawab. ya ini pernah dipakai oleh Dr. Andes Muhammad Hatta ya saat di Reksabayan Yogyakarta. Nah Bapak Ibu, Dr. Andes Muhammad Hatta ini juga punya menikah kalau bangsaku tidak merdeka. Itu terbukti di usia lanjut Dr. Andes Muhammad Hatta itu baru menikah usia 49 tahun. Istrinya baru usia berapa? 18 tahun. Nah inilah jadi seorang Dr. Andes Muhammad Hatta ya. Kemudian di sana ada kursi bolong. Walaupun bolong ini nilai sejarahnya sangat luar biasa ya. Ini namanya kenit. Iya. Iya. Oke. Halo. Nah, baik adik-adik sekalian, dari SD 06 ya. Ini namanya Letnan Marsudi Bapak Ibu.
Letnan Marsudi ini adalah salah satu anggota WNKRS 3 saat serangan umum. Beliau ini menyamar memakai baju Jawa. Tujuannya apa? Alat fotokopi kita zaman dahulu atau alat cetak kita ini milik KE Kedaulatan Rakyat. Nah, adik-adik di sini ada topi baja tebas peluru. Ini yang memakai namanya Supanoto, usianya 18 tahun. Supanoto ini gugur saat itu juga karena kepalanya tertembak peluru Belanda. Siapa kita? SD Negeri Tegal Sari 6. Salam sahabat museum. Monjali. Yogyakarta. Tegal. Kiranatar. Salam jiwa Nusantara. Tepuk tangan semuanya. Ya, lagi berbicara. Peristiwa Jogja kembali itu ini ya, yaitu peristiwa kembalinya ibu kota Yogyakarta ke tangan bangsa Indonesia dari penjajah Belanda atau berfungsi kembalinya ibu kota. Nah, ini yang disebut peristiwa Jogja kembali. Yuk, setelah Jogja aman, para pimpinan kita bertemu untuk pertama kalinya di Gedung Agung Yogyakarta. Selanjutnya marilah kita mengucapkan terima sejenak kepada pahlawan kita, para sahabat kita, semoga arwahnya diterima Tuhan Yang Maha Esa. Ya, tentu demikian dari beberapa materi dan karya yang bisa saya sampaikan. Saya dari Sama Menjadi ucapkan terima kasih. Selamat jalan. Hai. Halo, halo. Siapa kita? SD Tegal Sari 6. SD Tegal Sari 6. Di mana kita? Di mana kita? Kiranatur. Luar biasa, tekan tengah. Halo, halo, halo. Hai, hai, halo. Tata hukum rakyat, di mana rajanya bercermin di kabur rakyat. Demikianlah singgah bermartabat, berdiri kokoh mengayomi rakyat. Memayu hayuning bawono, soko zaman perjuangan nganti merdeka. Jogja istimewa bukan hanya daerahnya, tapi juga karena orang-orangnya. Jogja, Jogja, tetap istimewa. Istimewa kecilnya, istimewa orangnya. Jogja, Jogja, tetap istimewa. Jogja istimewa untuk Indonesia. Tambor wis tambor suling wis muni, kolo wis kontol baris. Ayo ganti siji bareng para prajurit lan senopati. Mukti utawa mati, manunggal dawa Gusti. Menyerang tanpa pasukan, menang tanpa merendahkan. Kesaktian tanpa ajian, kekayaan tanpa kemewahan. Tenang bagai ombak gemuruh laksana Merapi. Tradisi hidup di tengah modernisasi. Rakyat berjajah
memori nyebarake seni lagu dipekerti. Jogja Jogja tetap istimewa, istimewa negerinya, istimewa orangnya. Jogja Jogja tetap istimewa, Jogja istimewa untuk Indonesia. Elingo sabdane disebat hamba kubuwono kaping 9. Sak dhuwur-dhuwure sinau kudune dhewe tetep wong Jawa. Diumpamake kacakang ora ninggalke lancaran, marang bumi sing lairke dhewe kang tansah kelingan. Ing ngaso sung tulodo, ing majo mangun karso, dipuri handayani, melukis kumpul baris sayu dadi siji. Sepi ing pamrih, rame ing gawe, sejarah ing kene wis buktekake. Jogja istimewa bukan hanya untuk dirinya, Jogja istimewa untuk Indonesia. Jogja Jogja tetap istimewa, istimewa negerinya, istimewa orangnya. Jogja Jogja tetap istimewa, Jogja istimewa untuk Indonesia. Jogja Jogja tetap istimewa, istimewa negerinya, istimewa orangnya. Jogja Jogja tetap istimewa, Jogja istimewa untuk Indonesia. Ya, baik. Selamat siang, selamat datang. Saya ucapkan untuk teman-teman peserta Bapak Ibu Guru rombongan dari SD Tegalsari 6, Kota Tegal ya. Selamat datang di Tugu Coklat Factory. Nah, jadi hari ini nanti kalian akan kami ajak untuk praktek membuat coklat. Suka coklat ya nih? Nah, sebelum kita praktek, nanti saya akan mengajak kalian untuk melihat pembuatan coklatnya dulu, supaya nanti kalian tahu bisa bikin coklat sendiri di rumah. Pakai alat yang di rumah itu sudah bisa bikin coklat, nggak perlu pakai mesin, kita sudah bisa bikin coklat sendiri nanti. Nah, tapi sebelumnya saya juga menjelaskan dulu nih bagaimana proses pembuatan coklatnya ya. Nah, tapi semua udah tahu kan, coklat itu berasal dari buah apa? Buah kakao, betul. Jadi coklat yang kita makan itu berasal dari buah kakao. Nama latinnya Theobroma kakao. Nah, ini pohonnya ada di samping. Nah, kemudian nanti oleh petani akan difermentasi dulu. Nah, ini ya langkah pertama pembuatan coklat. Biji kakao difermentasi dulu selama 5 hari. Kenapa difermentasi? Supaya nanti tidak terlalu pahit. Nah, pahitnya nanti pahit khas coklat, karena kalau tidak difermentasi, pahitnya coklat nanti kurang terasa. Jadi harus difermentasi dulu selama 5 hari. Kemudian setelah difermentasi 5 hari, biji kakao dijemur selama 1 minggu. Nah, nanti jadinya seperti ini. Nah, ini biji keringnya. Ini. Boleh pegang nggak apa-apa? Kayak kacang ya? Bangun nih. Belum. Masih mentah ini ya. Iya. Seperti ini, Bu. Iya, kakao. Ada yang bilang kakao, ada yang bilang kokoa. Nanti ini bisa dimakan. Bisa, tapi ini masih mentah, belum dipanggang. Dapat asli ini. Rasanya mirip. Mau coba, Bu? Nah, oke, saya lanjutkan. Ini nanti yang diolah jadi coklat itu ini daging bijinya. Ini nanti akan digiling supaya menjadi bubuk coklat. Nah, bubuk coklat sudah sering lihat ya, kita pakai di minuman itu. Tapi karena ini ada kandungan minyaknya, waktu digiling tidak bisa langsung jadi bubuk coklat. Keluar gelembung airnya saja. Yang penting ini sudah panas, nanti coklatnya diaduk-aduk sampai meleleh. Karena kalau airnya terlalu panas, kalau mendidih, nanti coklatnya gosong, nggak bisa dicetak. Jadi airnya cukup keluar gelembung airnya. Nah, kemudian ini karena coklatnya di sini beda dengan coklat yang untuk hiasan kue tadi. Hiasan kue itu namanya coklat kompon. Dia
Indonesia.